Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Untuk video kali ini, aku akan menceritakan makhluk yang sangat ditakuti di negara Jepang dan mampu memangsa mayat manusia. Dan jika kalian ingin tahu penjelasan maupun ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Setiap negara termasuk negara Asia memiliki masing-masing makhluk gaib yang sangat fenomenal. Di Arab misalnya, kita mengenal sosok Gaul. Di Indonesia, kita mengenal sosok Kuyang yang dikabarkan hobi memakan bayi. Jika kita berpindah sedikit ke negara Jepang, hantu pemakan daging manusia yang cukup terkenal di sana adalah Jiki Ninki atau Shokun Jinki. Nama yang secara harfiah memiliki makna hantu pemakan manusia. Menurut kisahnya, Jiki Ninki menjadikan tempat-tempat seperti kuil kuno, kuburan, dan reruntuhan dekat pemukiman manusia sebagai sarangnya. Saat siang hari, mereka akan bersembunyi dari keberadaan manusia. Namun saat malam tiba, mereka akan berkeliaran dan mencari mayat untuk dimakannya. Selain itu, makhluk ini dipercaya bisa membuat manusia takut hanya dengan menatapnya. Namun sebenarnya, Jiki Ninki tidak akan menyerang manusia. Akan tetapi, makhluk tersebut lebih suka memangsa orang yang sudah mati. Jiki Ninki diceritakan memiliki rupa yang hampir sama dengan manusia, hanya berbeda dengan kulitnya yang berwarna pucat, kepala yang tidak ditumbuhi rambut, serta memiliki gigi dan cakar yang tajam. Mereka biasanya menampakkan diri di tempat-tempat yang penuh dengan timbunan mayat, misalnya tanah kuburan, kuil yang sedang menggelar ritual pemakaman, hingga medan pertempuran. Menurut sejumlah ceritanya, Jiki Ninki juga bisa mengubah wujudnya menjadi tak kasat mata, atau bahkan menjadi seperti manusia normal hingga beberapa saat. Dengan cara inilah, Jiki Ninki bisa masuk ke kawasan padat penduduk tanpa dicurigai oleh warga sekitar, dan bertransaksi dengan pejabat korup yang berada di setempat agar ia bisa mendapatkan mayat. Ada beberapa versi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Jiki Ninki. Menurut salah satu legenda, Jiki Ninki awalnya hanyalah manusia biasa yang berprofesi sebagai pemuka agama. Namun karena ia terjerumus dalam praktik korupsi, arwahnya tidak bisa memasuki alam sesudah kematian dan dipaksa untuk mengembara sebagai hantu yang rasa laparnya tidak akan pernah bisa dipuaskan. Kemudian legenda lain menyebutkan bahwa Jiki Ninki awalnya adalah manusia yang melakukan kanibalisme pada semasa hidupnya. Saat dirinya meninggal, ia pun bangkit sebagai hantu yang harus memakan daging manusia. Legenda lainnya menyatakan kalau Jiki Ninki adalah manusia yang terkena kutukan sihir hitam. Dalam beberapa versi mengenai asal-usul Jiki Ninki, semua sama menggambarkan bahwa Jiki Ninki merupakan hantu yang dibelenggu oleh rasa lapar tak terpuaskan. Kebanyakan legenda juga menyebutkan bahwa Jiki Ninki sebenarnya tidak menyukai daging manusia dan bahkan menunjukkan rasa penyesalan saat melakukannya. Namun Jiki Ninki terpaksa melakukannya akibat semacam dorongan kekuatan hitam. Salah satu legenda bahkan menyebutkan bahwa Jiki Ninki sampai meminta pertolongan kepada pendeta agar kutukannya bisa dicabut. Namun karena Jiki Ninki harus menjalani ritual yang panjang dan berat agar bisa mencabut kutukannya, Jiki Ninki pun terpaksa menjalani hidupnya sebagai pemakan mayat. Ada beberapa cerita mengenai manusia yang bertatap muka langsung dengan Jiki Ninki. Dari sekian banyaknya cerita yang ada, salah satu yang paling terkenal adalah cerita mengenai seorang pemuka agama bernama Muso Suseki di abad ke-18. Menurut cerita tersebut, ia tersesat ketika tengah melintasi gunung. Saat hari sudah menjelang semakin gelap, Suseki mulai merasa putus asa. Tanpa sengaja, ia berpapasan dengan seorang pertapa. Lantas, Suseki memohon kepada pertapa tersebut agar bersedia memberikannya tempat singgah sementara. Pertapa itu menolak, namun ia membantu menunjukkan jalan ke desa terdekat kepada Suseki. Merasa tidak punya pilihan lain, Suseki pun nekat melanjutkan perjalanan menembus hutan. Kendati malam sudah tiba dan suasana kilap gelap gulita. Setibanya di desa, Suseki langsung disambut dengan hangat oleh warga setempat. Namun saat bertemu dengan anak dari kepala desa, Suseki menerima kabar bahwa warga desa bakal pergi, meninggalkan desa untuk sementara di malam yang sama. Anak kepala desa beralasan mereka terpaksa melakukan itu karena ayahnya baru saja meninggal.
dan sudah menjadi tradisi desa jika penduduknya harus pergi meninggalkan desa pada malam hari jika tidak ingin menerima nasib buruk. Namun karena Soseki bukanlah warga asli desa, ia diperbolehkan tetap bermalam di sana dan tidak perlu ikut mengungsi. Soseki juga menawarkan diri untuk melakukan ritual pemakaman atas jenazah kepala desa. Saat warga desa sudah pergi semuanya, tinggallah Soseki sendirian yang tengah melakukan persiapan untuk ritual. Dan pada saat itulah peristiwa aneh terjadi. Pintu kuil secara tiba-tiba terbuka sendiri. Dari balik pintu, sosok menyerupai manusia berkulit pucat merangkak ke arah mayat. Soseki mencoba bersikap tenang, namun saat makhluk itu menatapnya, Soseki merasakan bahwa ia tidak bisa bergerak maupun berbicara. Makhluk tersebut kemudian memakan mayat kepala desa di hadapan Soseki. Sebelumnya kemudian pergi ke arah hutan sambil membawa persembahan yang tadinya ditempatkan di atas mayat. Saat makhluk tadi sudah pergi, barulah Soseki bisa menggerakkan kembali tubuhnya. Soseki kemudian berlari ke arah hutan untuk melihat makhluk tersebut. Namun makhluk itu sudah menghilang di tengah pekatnya malam. Keesokan paginya, warga desa beramai-ramai kembali ke desanya. Soseki kemudian menceritakan peristiwa yang ia alami tadi malam. Karena diceritakan, mereka pun terkejut atau ketakutan. Putra sang kepala desa hanya mengangguk kecil seolah-olah peristiwa yang terjadi tadi malam sudah biasa terjadi. Soseki juga bercerita bahwa ia sempat berpapasan dengan seorang pertapa di tengah hutan. Namun kali ini sang anak kepala desa beserta warga lainnya menunjukkan reaksi bingung. Menurut pengakuan mereka, tidak pernah ada pendeta yang bertapa di sekitar desa. Karena merasa penasaran, Soseki kemudian mengucapkan terima kasih kepada warga desa atas keramah tamahan mereka sebelum kemudian pergi ke gubuk yang ditempati oleh sang pertapa. Saat Soseki tiba di gubuk itu, ia mendengar suara dari dalam gubuk yang gelap agar Soseki ini masuk ke dalam gubuk. Ketika Soseki benar-benar masuk ke dalam gubuk, alangkah terkejutnya karena ia menemukan timbunan persembahan yang dibawa pergi oleh makhluk misterius semalam. Soseki kemudian buru-buru pergi, sebelum kemudian suara tadi memintanya agar berhenti. Pertapa sebelumnya kemudian bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang pendeta desa setempat. Namun karena ia terbuai oleh kekayaan duniawi dan ketamakan, dirinya menerima kutukan hitam, sehingga ia harus melanjutkan hidupnya sebagai jin kiniki. Pertapa tadi juga berlutut sambil meminta maaf kepada Soseki, sebelum kemudian menghilang. Kisah lain yang cukup terkenal mengenai perjumpaan manusia dengan Jiki Ninki adalah mengenai seorang prajurit samurai tanpa nama yang tengah terlibat pertempuran. Ketika pertempuran berakhir, ia menyaksikan dirinya tengah berdiri sendirian di antara rimbunan mayat. Sebagai bentuk penghormatan kepada rekan-rekan seperjuangannya, samurai tersebut memutuskan untuk mengawasi mayat rekan-rekannya agar tidak dimakan oleh hewan liar pada malam hari. Ketika malam tiba, samurai itu mendengarkan suara aneh yang datang dari arah hutan. Mendadak ia melihat sosok manusia berkulit pucat merangkak ke arah mayat dan memakannya dengan lahap. Samurai tersebut lantas berjalan perlahan-lahan ke arah sosok itu. Sebelum kemudian ia memenggal lehernya dengan pedang. Bukannya makhluk itu mati, lantas makhluk itu dengan santai justru malah mengambil kepalanya dan menempelkannya kembali ke badannya. Sementara samurai tadi mendadak merasakan kalau tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Makhluk tersebut kemudian melahap semua mayat yang ada di lokasi itu, sebelum kemudian kembali ke arah hutan. Saat makhluk tersebut pergi, barulah samurai tadi bisa menggerakkan kembali badannya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dari video ini dan juga tahu mengenai makhluk halus dari negara lain. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.